Puji Tuhan. Selamat pagi para pemirsa. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat memulai hari ini dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Biarlah kami membuka dan menyiapkan hati kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga dapat kami pakai sebagai penerang bagi jalan kehidupan kami pada masa yang akan datang. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kali ini berjudul Natal, kelahiran yang membawa harapan. Ayat pokok terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5 yang akan saya bacakan demikian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya ulang sekali lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Para pemirsa, harapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bagi banyak orang, Natal merupakan suatu peristiwa yang membuat hati bisa berdebar-debar, menantikan sesuatu yang baik, mendapat hadiah, berkumpul bersama-sama keluarga dan teman-teman, berlibur panjang. Penantian akan sesuatu yang baik dengan hati yang berdebar, ini adalah sebuah harapan. Dan harapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Namun sebenarnya harapan mulai menjadi hilang, apalagi ketika kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Ketika Nabi Yesaya menuliskan ayat, termasuk ayat pokok kita, yang dapat dibaca dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya, bangsa Yehuda waktu itu sedang dihukum Tuhan karena mereka tidak taat. Mereka sedang hidup dalam kondisi yang suram, terhimpit, dan berada dalam kegelapan. Hidup dalam tekanan dan kekerasan. Hidup dalam penjajahan dan penumpahan darah. Bagaimana dengan para pemirsa saat ini? Apakah Anda juga sedang dalam keadaan terhimpit, terjepit, suram, gelap? Ada kabar baik bagi Anda. Tuhan berjanji untuk memberi kelegaan dan sukacita. Caranya adalah Ia memberikan seorang anak yang lahir bagi kita. Anak ini akan menjadi pembebas dan menjadi Tuhan yang memimpin kita, yang melayani dan memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti tertulis di dalam ayat pokok, anak ini akan menjadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dalam kehidupan kita. Jadi, siapakah sebetulnya anak yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini? Tak lain dan tak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Para pemirsa, orang percaya
seharusnya memiliki pengharapan yang besar. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang membimbing, bekerja dengan penuh kuasa, mengendalikan waktu dan kehidupan, serta membawa dan memberikan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ia adalah Allah yang membimbing. Harapan menjadi hilang kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak mengerti apa jawaban pergumulan kita. Bagi banyak orang, kata bimbingan atau konseling memberi kesan bahwa kita adalah orang yang bermasalah. Padahal sebenarnya setiap saat Allah rindu untuk memberitahu hal-hal penting yang kita butuhkan. Saat ini pun Allah sedang berbicara kepada kita untuk menegur, untuk menguatkan, untuk mendorong, untuk mengasihi, untuk memberikan bimbingan kepada kita. Hanya sering suara Tuhan itu terdengar begitu lembut dan halus sampai kita sulit untuk mendengarnya. Allah membimbing dengan berbagai macam cara, termasuk melalui sesama kita manusia. Membimbing bekerja dengan penuh kuasa, mengendalikan waktu dan kehidupan, serta membawa dan memberikan kedamaian. Ia adalah Allah yang sempurna. Demikian renungan pagi kali ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tetapi sebelum kita berpisah, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami di dalam surga, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari sabdamu, firman-Mu yang telah memberi pencerahan kepada kami bahwa Natal adalah kabar baik. Natal adalah harapan besar kami yang tak pernah hilang, karena kami yakin bahwa Engkau sendiri yang membimbing dan bekerja dengan penuh kuasa, mengendalikan waktu dan kehidupan, membawa dan memberikan kedamaian sejati. Kami mohon, biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan kepada kami kemampuan untuk selalu menaruh harapan besar, harapan akan keselamatan kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.